semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran 4, masih mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 3, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda dari dampak pemanasan global. Ya, perubahan wujudnya yaitu mencair. Nah, mencair itu terjadi ketika es di kutub utara berubah menjadi air atau mencair. Lalu yang kedua, hubungan antar satuan waktu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai kombinasi, gerak, penggiring, dan juga menendang bola. Lalu yang kedua peristiwa mengembun. Dan yang ketiga perilaku menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu kombinasi gerak menggiring dan menendang bola. Nah, anak-anak pasti pernah ya menggiring atau menendang bola. Nah, bagaimana kalau dua gerak ini dikombinasikan atau digabungkan? Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu berdiri sambil mendorong bola secara perlahan sehingga bola masih dalam penguasaan. Ya, contohnya seperti gambar yang ada di sampingnya. Ya, menggiring bola secara perlahan. Lalu, langkah yang kedua, condongkan badan ke depan dan arahkan pandangan ke bola. Nah, ini seperti pada gambar yang Bu Tini tunjuk. Badannya dicondongkan ke depan, lalu pandangan mengarah ke bola. Nah, bolanya ini ada di bawah, maka pandangan mengarah ke bawah, ke arah bola. Lalu, langkah yang ketiga yaitu langkahkan satu kaki ke samping bola. Lalu yang keempat, tarik kaki lainnya ke belakang, lalu ayunkan ke depan untuk menendang bola. Nah, ini contohnya seperti pada gambar yang ada di samping. Satu kaki ditarik dulu ke belakang, baru diayunkan ke depan menendang bolanya. Ya, jadi langkah yang ke-1, 2 tadi langkah untuk menggiring bola. Sedangkan langkah yang ketiga, 4 ini adalah gerak menendang bola. Nah, selanjutnya yaitu embun. Nah, anak pasti sudah pernah ya melihat embun, baik itu di dedaunan maupun di rerumputan. Nah, sebenarnya apa itu embun? Embun adalah uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Nah, bagaimana proses terbentuknya embun ini? Jadi, proses terbentuknya embun itu pada malam hari, suhu udaranya lebih dingin, ya, tidak banyak angin berhembus, sehingga uap air lebih mudah menempel pada benda-benda tertentu, ya, misalnya pada dedaunan atau rerumputan. Jadi, embun ini terbentuk dari uap air. Nah, selain pada rumput dan juga daun, embun ini juga bisa terjadi pada kaca mobil. Nah, bagaimana proses embun pada bagian dalam kaca mobil? Saat hujan, udara di mobil bersuhu rendah daripada suhu udara di dalam mobil. Di dalam mobil berisi udara yang lembab dan banyak mengandung uap air. Uap air berwujud gas.
gas dapat berubah wujud menjadi cair jika suhunya rendah. Nah, itu dia bagaimana proses terbentuknya embun di dalam kaca mobil. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah pernah membahas tentang persatuan di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas contoh persatuan di sekolah. Nah, yang pertama yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan. Ya, bisa membantu belajar atau membantu mungkin temannya memerlukan barang, pensil atau buku. Lalu persatuan yang kedua, bekerja sama melakukan tugas kelompok. Lalu yang ketiga, membantu guru menghapus tulisan pada papan tulis. Lalu yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, jadi misalnya teman kita ada yang masih kebingungan, misalnya mengerjakan soal penjumlahan. Nah, karena kita sudah bisa, kita bisa membantu teman kita yang masih kesulitan. Nah, itu merupakan contoh persatuan di sekolah. Lalu yang kelima, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas untuk hari ini anak-anak mengerjakan LKS halaman 112, penilaian harian A, B, dan C. Ya, jawaban A dan B langsung pada LKS dan jawaban ya, ini kurang ya, jawaban C pada buku PS tematik. Jangan lupa nanti untuk difoto dan dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa dikirim tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.